Kematian pasti berhubungan dengan kesedihan, rasa kehilangan, rasa duka, mungkin juga penyesalan, menguras emosi. Jadi kematian adalah momok yang sangat menakutkan ketika dihadapi, termasuk ketika dibicarakan. Nah, benarkah demikian? Apakah kematian hanya identik dengan rasa kehilangan saja? Apakah hanya identik dengan kesedihan dan duka? Apakah kematian hanya identik dengan perginya orang yang kita kasihi? Malam ini saya mau mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Ternyata melalui wahyu di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan perspektif lain tentang kematian, bahwa kematian tidak hanya melulu tentang kesedihan dan duka. Kematian tidak hanya melulu tentang merasa kehilangan. Kita menemukan itu dalam Wahyu 14 ayat 13 bacaan kita. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Saudara dengar? Ternyata ada perspektif baru tentang kematian, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan ini menggunakan istilah makarios. Dalam bahasa Ibrani ini sepadan dengan kata asher dalam bahasa Ibrani. Ada dua makna dari kata ini. Diberkatilah dan berbahagialah. Nah saudara, orang tidak mungkin disebut berbahagia kalau tidak diberkati. Dan ini hal yang menarik. Mari kita gali kenapa bisa kematian itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kematian yang bagaimanakah yang sampai bisa disebut sebagai kebahagiaan? Sebab bukankah kematian adalah sebuah kepedihan, rasa kehilangan. Saudara, mari kita lihat lebih jauh. Kenapa juga disebut sebagai diberkati? Ternyata tidak semua kematian disebut berbahagia. Hanya orang tertentu, kelompok orang tertentu. Siapakah mereka? Dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Garis bawahi kata dalam Tuhan. Jadi kematian itu adalah kebahagiaan bagi mereka yang mati dalam Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 Paulus bilang begini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka kita bisa menghubungkan bahwa orang yang mati dalam Kristus, orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia karena ia hidup dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengkategorikan begini. Seorang yang mati dalam Tuhan berarti orang yang juga hidup dalam Tuhan. Jadi orang yang demikian, maka ketika ia mati pasti berbahagia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kok bisa disebut berbahagia? Kita dapat menemukan hal menarik lagi tentang kematian. Di bagian ayat 13, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Bapak Ibu Saudara, ternyata Silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here is where I wanna be. And sad is dari jerih lelah mereka. Ada begitu banyak orang menderita, sangat menderita, lelah dalam perjalanan kehidupan. Dan Tuhan tahu, mengerti, maka dianugerahkan
biasa, yaitu istirahat. Istirahatlah anakku dari letih lesu, dari lelah yang kau hadapi. Maka kematian disebut anugerah. Sebab banyak orang yang mau mati, meminta mati, tetapi tidak diberikan. Karena itu kematian memang adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan atas kehendak. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini tidak hanya bagi kita yang berduka, tetapi juga bagi kita yang masih dianugerahi kehidupan. Oh iya, sebab kita yang hidup masih dianugerahi kehidupan. Bagian akhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa maksudnya? Seseorang disebut berbahagia ketika mengalami kematian, dan Paulus bilang menerima mahkota, dan syaratnya adalah dia harus mati dalam Tuhan, terkategori dengan hidup dalam Tuhan. Itu terlihat dari perbuatannya selama dia hidup, karena rupanya perbuatan mereka menyertai mereka. Yang dimaksudkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka saya mau katakan hal yang sama, bahwa adalah penting tiap orang yang masih diberi kehidupan menjalani kehidupan dengan hidup benar, supaya perbuatan-perbuatan itu menyertai saudara dan saya dalam menjalani menuju istirahat yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenang kekasih kita, almarhumah Ibu Penatua Metode Walani SPH, dan merekam jejaknya dalam kehidupan ini, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta, bahkan ada begitu banyak orang, keluarga yang saya dengar menyampaikan, menceritakan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana sosok beliau di mata keluarga dan jemaat. Ini hal yang luar biasa. Saya mau bilang bahwa kita meyakini bersama ia mati dalam Tuhan, karena ia hidup dalam Tuhan. Karena itu bisa kita bilang dia sudah bahagia. Dia mengalami kematian dalam jenis kebahagiaan. Maka kalau kita betul-betul mengasihinya, maka seharusnya juga kita turut bersuka cita untuk proses ini, turut berbahagia. Kenapa? Karena dia yang kita sayangi dan cintai, yang pergi meninggalkan kita menghadap Bapa, dia sudah berbahagia. Mengapa? Karena meninggal dalam Tuhan. Maka seharusnya kita yang ditinggal tidak terpuruk dalam kesedihan. Jangan cuma merasa kehilangan, tetapi juga merasakan sukacita. Apa sebabnya? Aku bersuka cita karena orang yang kucintai dan kusayangi yang meninggalkanku juga berbahagia. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi menurut Tuhan waktunya sudah cukup. Almarhumah telah lelah dalam perjalanan hidup. Yang bisa tahu kita lelah, capek dalam hidup bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang tahu kapan kita lelah, sampai batas apa kita capek dan lelah. Dan ketika atas ukuran Tuhan kita lelah, maka Ia memberi kita hal yang membahagiakan, yaitu istirahat.
mengistirahatkan kita dalam sebuah kematian. Karena itu kita yang hidup, yang masih diberi kesempatan hidup, jalan hidup dengan benar, supaya kita juga menikmati kebahagiaan dalam sebuah kematian. Dan proses itu telah dilewati, dijalani oleh almarhumah. Dalam iman, kita yakin dia pasti berbahagia. Terpuji namanya.